Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Baijuri, SPD MSI. Ya. Selamat datang Pak di podcast kita di Sahabat Rama, Ramadan Membangun Akhlak. Ya, selamat datang, selamat berjumpa, terima kasih. Ya. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, amin. Alhamdulillah kita semoga bisa selalu semuanya bersama berbincang santai ya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bersama saya Supriyadi sebagai host untuk Sahabat Rama semuanya. Ramadan kali ini memang beda dari tahun sebelum-sebelumnya. Ramadan kali ini kita ada podcast khusus di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Ini merupakan salah satu program keren yang Bapak gaungkan, yaitu yang edukatif gitu Pak. Ya. Ini keren sekali Pak. Ya. Jadi Ramadan kali ini memang semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya. Saya ingin berbincang-bincang dikit dengan Bapak. Ini luar biasa, memang betul. Jadi gini sebenarnya, bahwa Kementerian Agama itu kan menurut Pak Menteri Agama harus menjadi guru bangsa. Betul. Di antaranya adalah indikatornya menyatukan agama dengan pemeluknya. Menyatukan agama dengan pemeluknya. Dan begitu pun sebaliknya, mendekatkan pemeluk dengan agamanya. Mendekatkan pemeluk dengan agamanya. Nah, jadi kalau memang itu luar biasa kan Pak Menteri itu, kalau memang umat agama ya, umat beragama maksudnya, umat beragama sudah dapat memahami agama secara mendalam, tentu saja selesai urusan. Enak semuanya. Enak semuanya. Jadi damai, nyaman, tertib. Nah, maksudnya di momentum Ramadan tahun ini Kementerian Agama Kabupaten Tangerang mempunyai beberapa program. Mempunyai beberapa program yang tentu saja tujuannya untuk mengedukasi kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Tangerang ini. Betul sekali. Nah, pertama mungkin ada podcast ini. Nah, ini salah satunya. Ini salah satunya gitu. Rama ini Ramadan Membangun Akhlak. Luar biasa. Terus ada program kurma. Oh iya, kurma. Kuliah Ramadan. Ramadan yang memang biasanya kita laksanakan secara internal pegawai Kemenag itu sendiri di aula kita di Kemenag, tapi tahun ini kita mulai di Masjid Agung Al-Amjad. Sehingga audiensnya bisa menjangkau lebih luas. Siarnya lebih luas. Oh, siarnya lebih luas dan mendekatkan juga pegawai Kemenag ini kepada masyarakat. Terus kemudian ada edukasi informasi tentang bagaimana keutamaan ibadah sunnah-sunnah yang di bulan suci Ramadan ini, dan itu disampaikan edukasinya oleh Kementerian Agama melalui digitalisasi, seperti mengingatkan tentang bagaimana pahala sholat sunnah taraweh. Betul. Terus mengingatkan jangan lupa niat puasa untuk besok. Betul. Ini hal-hal sederhana, hal-hal yang memang kecil sebenarnya, tapi keren itu, sekali, tapi Pak. Itu luar biasa. Sesuai moto Bapak, keren sekali. Gitu. Jadi ini terima kasih nih tim yang sangat luar biasa lah di Kemenag ya. Gitu Pak Supri. Betul, nah Pak. Untuk Ramadan ini ya kira-kira Kemenag lebih maju, lebih satu langkah ya. Bagaimana kita berusaha di momentum Ramadan ini mendekatkan agama dengan pemeluknya. Kalau Ramadan tentunya untuk umat muslim. Gitulah. Ada tema-tema khusus nggak Pak untuk di Kabupaten Tangerang ini khususnya? Kalau tema di Kabupaten Tangerang sih tidak ada Pak, tapi kita lihat tema secara umum di Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Ramadan kali ini nih menyenangkan dan menenangkan. Menyenangkan dan menenangkan. Tentu saja kalau saya bisa tambahkan, itu menyenangkan dan menenangkan ini sebenarnya tujuannya untuk memenangkan. Jadi endingnya tujuannya memenangkan. Gitu. Jadi kita ini menyenangkan, terus kemudian menenangkan,
dengan tujuan untuk memenangkan pada akhirnya. Gitu Pak Supri. Maka saya pandangan saya tentang Ramadan ini kan sebenarnya anugerah. Betul, betul. Anugerah untuk kita semua, khususnya umat muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan desain Ramadan ini anugerah. Karena saking cintanya Allah pada umatnya. Disediakanlah 1 bulan dari 12 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang bonus ya Pak ya? Bonus, dan di dalamnya penuh dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Banyak keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Karena banyak keutamaan itu makanya menyenangkan. Menyenangkan. Itu ya, Pak? Gitu, maka kita menyambut Ramadan ini kemarin bulan Sya'ban. Betul. Harus merasa senang. Lapang dada kita ini menyambut Ramadan. Jangan sebaliknya. Mau Ramadan sedih, mikirin ya, sedih, waduh nggak bisa ngopi pagi-pagi, nggak bisa makan siang. Betul. Wah, jangan, justru kita pastinya harus senang ya menyambutnya. Senang bahagia. Menjalankannya juga senang. Menjalankan bahagia, senang, karena inilah satu-satunya bulan yang disediakan oleh Allah menambah poin amal ibadah yang sangat luar biasa, dan sebagaimana di firman Allah tujuannya adalah la'alakum tattaqun. Dan itu ayat yang populer sekali, betul, tentang Ramadan itu di surah Al-Baqarah 183. Nah, tatakun ini yang memang nanti tujuannya itu apa sih? Tatakun, makna tatakun itu apakah hanya memang bertakwa gitu kan? Seperti apa sih bertakwa? Gitu Pak Supri. Menarik sekali ini ya. Bapak, temanya menyenangkan, menenangkan, dan akhirnya memenangkan. Ini Bapak bisa jelaskan lebih rinci lagi nggak Pak, menyenangkan itu bagaimana, menenangkannya nanti bagaimana, kemudian memenangkan yang dimaksudnya sampai mana, apakah hanya lulus puasa, selesai puasa, tuntas saja menjalankan puasanya 30 hari atau 29 hari selesai, atau ada hikmah-hikmah tertentu dari memenangkan itu Pak, dan menenangkannya juga. Jadi begini, ayat-ayat paket ayat Al-Quran tentang Ramadan ini. Betul. Ini yang populer kan hanya ayat 183. Tapi sesungguhnya paket ayat-ayat tentang Ramadan ini mulai 183 sampai 187. Dan itu semua diturunkannya pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ya? Bulan Sya'ban. Kalau tidak salah di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban? Karena kata para ulama bahwa itu untuk memberikan kelapangan, keluasan waktu bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk mempersiapkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, jadi kalau kita nih contoh nih gini nih, jadi kita kan contoh mau ada agenda besar. Betul. Kan minimal 1 bulan lagi kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, artinya bulan Sya'ban ini sebenarnya kalau bahasa kita nih, ini bulan perencanaan. Sebelum memulai bulan Ramadan nih, nah ini harus ada kelapangan hati. Nah, maka ketika ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah, di situ diterangkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, keistimewaan tentang bulan suci Ramadan. Gitu. Apa sih puasa bulan suci Ramadan ini? Di Ramadan ini ada apa saja? Nah, itu bulan Sya'ban itu dicurahkan semua oleh Rasulullah SAW. Dan maka kalau di era sekarang kan apa disebutnya tuh yang tentang apa yang sedang tren itu apa? Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu sebenarnya rame ya Pak ya. Lagi rame-rame tarhib Ramadan itu sebenarnya bagian daripada upaya untuk mempersiapkan lahir dan batin menyambut bulan suci Ramadan dengan cara menyenangkan, dengan penuh kebahagiaan, senang, karena di dalamnya ada Nuzulul Quran. Di dalamnya Syahrul Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Dan ada malam
satu malam yang keistimewaannya luar biasa. Luar biasa. Bukan sama dengan 1000 bulan kan? Bukan. Min alfisah Sahar. Jadi itu lebih maknanya. Lebih Bukan dari sama. Iya. Ya, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan pahalanya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau Pak Supri ini baca Al-Quran satu huruf saja dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Luar biasa. Seperti baca A, baru A aja sudah itu sama dengan pahalanya. Masya Allah. Tapi bukan berarti kita cukup baca Quran A bukan Pak Supri, tapi artinya satu huruf saja. Betul kita baca sekali. Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini memotivasi kita ya Pak untuk semakin Makanya, rajin tadarus Quran. ketika kita mendengar mau datang bulan suci Ramadan, senang hati kita, lapang. Betul. Itu kan Jadi menyambutnya senang menyenangkan. Dan nanti pelaksanaan puasanya juga bulan suci Ramadannya menyenangkan juga. Jadi tidak ada penderitaan, Tidak ada dalam penderitaan, menjalankannya. tidak merasa tersiksa. Aduh, puasa ini disiksa, tidak makan, Betul. tidak minum, tidak bisa berhubungan. Yang biasa Suami ngopi, nggak istri ngopi ya, Pak. siang, iya, apalagi pengantin baru nih harusnya bulan madu siang malam tidak bisa, lalu sedih. Wah, salah. Justru desain bulan Ramadan ini beserta kurikulumnya. Nah, ini kurikulum nih. Kurikulum. Berarti melatih kita, mendidik Ya, kita jadi ya, bulan Syaban itu di samping menyambut dan kita seyogyanya menyusun kurikulum Ramadan selama Ramadan ini. sebagai tarbiyah, pembelajaran untuk kita. Itulah Mas Supri. Maka tarhib kan, makanya orang menyebut marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Itu Ramadan. sebenarnya marhaban itu dari kata rohiba, yarhabu, lapangan, senangan, kebahagiaan. Tarhib, marhaban ya Ramadan. Jadi kata marhaban itu kata yang sangat menyenangkan dan menunggu, mempersilahkan, menyambut orang yang sesuatu, tamu yang sangat mulia, sangat mulia. Sambut dengan. Ya, kata marhaban itu bukan untuk Ramadan saja. Betul. Seperti saya nih. Iya. Ke Pak Supri bisa marhaban Pak Supri ya. Marhaban ya. Hei. Nah, itulah kira-kira senang kan. Gitu Pak Supri. Jadi sahabat Rama, jangan lupa Ramadan kali ini memang beda. Ramadan kita memang harus bisa menyenangkan. Ya. Yang kedua bisa menenangkan. Nah, ini menenangkan. Menenangkan ini bagaimana Bapak? Menenangkan itu kalau menurut saya yang tema Kementerian Agama itu dengan kita melakukan atau menunaikan ibadah puasa, tentu saja yang pertama dalam perspektif kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin memperoleh ketenangan batin, ketenangan jiwa kita. Betul. Nah, ingat bahwa apapun sebenarnya yang diutamakan adalah ketenangan terlebih dahulu. Betul. Seperti rumah tangga, sakinah, mawaddah, warohmah. Itu sakinah dulu kan. Tenangan dulu. Oh, betul sekali. Dan Allah pun ketika memberikan hidayah itu dalam keadaan tenang jiwa kita. Jadi jiwa yang tenang, jiwa yang betul juga. Itu. Nah, kemudian ketenangan, menenangkan bulan suci Ramadan itu maknanya juga kita selaku umat muslim harus berpuasa dengan cara tenang. Damai ini Pak yang menarik. Damai, betul. Tertib, tidak gaduh, nggak tawuran, nggak apa ya Pak. Gitu. Ya, kita normal saja. Jika ngabuburit, ya ngabuburitlah dengan baik. Gitu. Membangunkan sahur dengan baik, dengan tertib. Jadi tenang nuansanya. Tidak mengganggu. Saling menghargai. Saling menghormati. Gitu. Umat non muslim yang tidak menunaikan ibadah puasa menghargai umat muslim yang sedang berpuasa.
Jadi tidak ada yang saling Tidak terganggu. ada. Sebaliknya pun begitu. Indah sekali ya, Umat Pak. Muslim yang sedang menunaikan ibadah puasa juga menghargai. Menghargai ada umat yang tidak sedang berpuasa. Makanya Jadi jangan tenang. sampai lihat orang sedang makan minum langsung kita salahkan begini, padahal itu bukan agama Muslim. Oh iya. Iya kan? Iya. Ya seperti di kita di Kementerian Agama. Betul. Kan ada pegawai yang Beragama lain. beragama lain. Betul. Kita juga tidak melarang mereka mau makan, mau minum di siang hari, silakan. Toh tidak puasa. Nah, betul, tapi mereka seyogyanya juga teman-teman yang beragama lain ini menghargai yang sedang berpuasa. Ini Indah jadi sekali. indah kan? Damai Tenang, itu indah, benar sekali, jadi Pak. menyenangkan puasanya, Dan terus menenangkan. menenangkan puasanya, tenang untuk semua umat manusia. Betul. Gitu. Pak Rama, jangan lupa Ramadan kali ini harus bisa menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita, menenangkan umat kita semua, dan tentu di akhirnya, Pak, yang paling penting Apa tuh? tujuannya yaitu Bapak tadi apa? Memenangkan. Keren Iya. sekali nih. Ya, jadi gini Pak Supri, kan kita sudah menyambut Ramadan, menunaikan ibadah puasa dengan rasa yang senang, Betul, menyenangkan, dalam kondisi yang tenang, menenangkan nih. Nah, ini kalau tujuannya nanti tercapai, Ini salah satu tujuan puasanya itu. tujuan puasanya itu menurut saya ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah kita lihat ya seperti tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan Allah memerintahkan langsung, meminta kepada kita secara personal, Pak. Langsung. Ya ayyuhalladzina amanu, yang merasa beriman. Yang beriman itu siapa yang merasa beriman? Semuanya saya rasa orang Muslim itu beriman. Sehingga terpanggil ya. Tinggal kadar keimanannya saja. Betul. Ya kan? Betul. Nah, berarti umat Muslim nih dipanggil, dikhitab, diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Sebagaimana telah diperintahkan kepada umat sebelumnya. Agar kamu bertakwa. Nah, ini bertakwa ini Pak Supri nih kuncinya. Tujuannya itu. Nah, bertakwa itu seperti apa sih? Maka di situ ada la'alla. Ada kata la'alla bimakna litaroji. Nah, kalau bimakna litaroji itu kata para alim ulama sesuatu yang harus diusahakan. Betul. Diusahakan, ada proses sehingga menjadi tatakun itu. Jadi harus ada upaya. Ada upaya. Ada kesungguh-sungguhan. Betul. Wah, cerdas sekali nih Pak Supri ini. Ada kesungguhan, upaya yang serius. Bagaimana Ramadan ini membentuk karakter yang bertakwa. Nah, bertakwa menurut saya Ramadan ini tujuannya salah satunya adalah membentuk atau meningkatkan kualitas ketakwaan personal. Nah, personal ini maksudnya individual. Karena Allah langsung perintah kepada masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang merasa beriman, yang beriman itu siapa? Ya kita. Semuanya beriman, tinggal kadarnya aja, tingkat keimanannya aja seperti apa. Terus tidak sama. Tapi semuanya kan diperintahkan. Gemblengan di puasa ini ya salah satunya ya. Nah, ini tujuannya adalah peningkatan kualitas ketakwaan personal antara kita manusia umat Muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja di bulan suci Ramadan bagaimana ini peningkatan kualitas ketakwaan personal. Nah, itu kurikulum Ramadan tadi. Meskinya setiap tahun naik terus kurikulum Ramadan tadi kita sendiri yang membentuk. Bahkan ada diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kurikulum Ramadan dari Rasulullah SAW. Di dalam kita. Nah, yang tadinya sholat wajibnya
abai mungkin. Betul. Jadi tepat waktu. Tepat waktu. Ya kan? Coba saja lihat. Yang tidak dahsyatnya bulan Ramadan ini, Pak Haji Supri, orang belum adzan saja sudah jalan ke masjid, bahkan menunggu adzan. Betul. Jadi kalau ada di radio request lagu, mungkin Pak sekarang di requestnya adzan aja. Adzan. Nah, kapan apalagi adzan maghrib. Adzan maghrib gitu. Nah itu dahsyatnya Ramadan ya. Betul. Dan ibu-ibu, contoh ibu-ibu lah. Iya. Itu tuh. Sebelum Ramadan itu sudah mengkaplingkan dirinya. Mengkaplingkan dirinya sholat tarawih. Mana? Sholat tarawih. Wah, saya pokoknya di baris ini, kamu ntar di sana. Luar biasa dahsyat bulan suci Ramadan itu. Betul. Luar biasa. Gairah untuk ibadahnya meningkat. Karena desain Ramadan ini salah satu desain yang tercanggih menurut saya dari Allah untuk menggerakkan peningkatan kualitas ketakwaan secara personal tadi. Betul. Benar nggak? Terasa Pak. Ramadan ini luar biasa. Kita jadi disiplin, menjaga diri. Meskinya di bulan-bulan lain seperti itu ya Pak. Itu kan harapannya Pak Supri. Itu harapannya yang diberikan. Betul. Jadi malu saya Pak. Itu harapannya. Itu ya diantaranya itu peningkatan kualitas ketakwaan sosial. Sahabat Rama, jangan lupa peningkatan kualitas ketakwaan personal. Jadi yang tadi kan wajibnya sudah, betul. Ya sunnah-sunnahnya juga kan pasti dijalankan Pak. Terdorong dengan semangat itu. Karena kenapa tidak? Sebelum adzan sudah di masjid. Berarti kan otomatis sholat tahiyatul masjid. Rawatib. Itikafnya juga ya Pak. Iya kan? Sunnah-sunnah rawatib yang 12 rakaat itu selama 24 jam pasti dilaksanakan. Setelah sholat wajib juga sholat sunnah apalagi. Karena memang kita tepat waktu. Terus malam juga kan mungkin sholat malam dilaksanakan. Belum tadarus Quran. Coba. Luar biasa. Dahsyat bulan suci Ramadan itu peningkatan kualitas ketakwaan secara personal. Jadi diri kita dengan Allah SWT memang terasa dekat di bulan suci Ramadan ini. Dekat sekali. Indah sekali. Lebih ke sering berdiskusi lah. Betul. Rugi sekali Pak kalau kita kehilangan bulan Ramadan ini Pak. Maka para ulama juga mengatakan ya sebenarnya kalau bisa sih bulan Ramadan terus. Semuanya gitu. Karena bermakna bahwa keindahan, keistimewaan dan keutamaan Ramadan itu sangat luar biasa. Bonus dan hadiah dari Allah. Saking cintanya Allah pada hambanya. Betul. Dikasih makanya bonus. Harus menyenangkan, menenangkan, dan kalau tujuan puasa yang 3 ini nanti bisa memenangkan di akhir. Yang kedua tadi kan baru 1 tujuannya. Tujuan tatakun itu betul. Masih ada 3. Ada 3 lagi ya. Iya, ada 3. Jadi 1 peningkatan kualitas ketakwaan secara personal. Yang kedua membentuk atau peningkatan kualitas ketakwaan sosial atau kesalehan sosial. Jadi setelah kita ada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara personal, yang tadi personal ya Pak. Nah, diimplementasikan dengan kesalehan sosial kita. Gitu. Jadi tidak sempurna Ramadannya. Kalau hanya secara vertikal saja, horizontalnya juga harus dapat. Betul. Nah, gitu karena kesalehan sosial itu dampak daripada ketakwaan secara personal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berdampak positif. Ya, dan di bulan suci Ramadan juga ini kan diajarkan. Dahsyatnya bulan suci Ramadan ini juga membentuk karakter yang di dalamnya adalah kesalehan sosial itu. Adanya kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah, ya kan? Iya betul. Belum lagi zakat. Ada fitrah, ada zakat mal di bulan suci Ramadan. Berbagi buka puasa, takzir, dan diajarkan juga kan? Betul. Ya kan?
Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba memberi buka puasa itu kepada orang itu pahalanya luar biasa. Nah, infak ini kan ada infak apa ya? Ada yang dua kalau saya infak ini. Bisa. Infak yang pertama kan sesungguhnya kepada orang tua, kepada keluarga. Yang paling dekat wajib dulu. Itu. Betul. Iya kan? Betul. Namanya nafkah kan? Nah, infak ini untuk keluarga namanya nafkah. Gitu, jangan sampai kita berinfak banyak kepada sesama, tapi orang tua dan keluarga dilupakan. Gitu. Setelah itu selesai baru ke keluarga. Nah, setelah itu sedekah baru kan? Iya. Sedekah. Nah, saya rasa di Ramadan ini juga momentum yang sangat baik untuk sedekah. Berbanyak-banyak sedekah. Karena dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Nah, itu kan kesalehan-kesalehan sosial yang menjadi pendidikan, yang menjadi tarbiyah di bulan suci Ramadan, yang dengan harapan nanti setelah bulan suci Ramadan itu masih bisa dilakukan, jadi, bahkan ditingkatkan. Semakin dermawan kita. Semakin dermawan, betul, dermawan. Nah, ini kesalehan sosial, ketakwaan sosial juga harus terwujud. Jadi setelah kita meningkat ketakwaan personal kepada Allah, nah kemudian jangan lupa harus seimbang. Itu seimbang dengan kesalehan sosial. Itu. Nah, yang ketiga tujuannya adalah membentuk karakter syukur yang maksimal. Ketiganya syukur. Penting sekali ini ya Pak. Nah, kenapa harus bersyukur? Ya jelas. Dengan ada bulan Ramadan ini, kan saya bilang kemarin dengan teman-teman waktu berbincang-bincang kan, gitu. Sudahkah kita menghitung atau menganalisis usia kita sampai hari ini? Ini perenungan seperti ini. Iya, Pak Supri. Penting sekali. Sekarang Pak Supri ini berapa usianya? Coba. 49, Pak. Anggap aja 50. Sekarang Pak Haji Supri dari 50 tahun itu berapa tahun Pak Supri beraktivitas? Berapa tahun tidur? Wah, misalnya separohnya untuk tidur 25 tahun ya. Iya, betul. Atau lebih banyak beraktivitas atau banyak tidur. Ya, anggap aja separohnya, Pak. 25 tahun. 25 tahun. Nah, 25 tahun itu Pak Haji Supri berapa tahun beribadah? Dan berapa tahun ambil dalam tanda petik maksiat atau tidak beribadah? Anggaplah bagi dua lagi kan? Betul. Bagi dua lagi. Ini muhasabah. Berarti kan anggaplah 15 tahun lah ya, misalnya. Atau 12 tahun. 12 tahun. Kebanyakan 15. 12 tahun. Betul. Beribadah. Sisanya tidak beribadah, kurang beribadah. Ya kan? 12 tahun. Berapa tahun ibadah yang ikhlas? Nah, ada yang ikhlas ya kan? Semakin kecil saja. Semakin kecil. Contoh tinggal 7 tahun. Ya kan? Belum. Berarti dari usia 50 tahun, Pak Haji. Kita, Pak Haji Supri contoh, sisa 7 tahun yang beribadah ikhlas. Belum masa anak-anak kita dipotong lagi. Habis, Pak. Kan? Nah, maka inilah Rahman dan Rahimnya Allah datang bulan suci Ramadan. Sebagai fasilitas, wahana untuk kita yang mohon maaf berlumur dengan dosa, kesalahan, zalim kepada Allah SWT, gunakan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini sebagai tanda syukur kita bahwa Allah kasihan, sayang kepada kita. Nih, ayo, kamu 50 tahun usianya belum dapat apa-apa. Inilah apalagi 1 bulan. Ramadan itu bulan penuh maghfirah ya, Pak, penuh ampunan. Gitu. Dikasih bonus untuk minta ampun. Ya Allah, luar biasa. Jadi peningkatan kualitas ketakwaan sosial, peningkatan ketakwaan sosial atau kesalehan sosial dengan ibadah. Kalau tadi kan ibadah langsung kepada Allah. Yang kedua ibadah sosial. Nah, yang ketiga rasa syukur yang mendalam, yang maksimal. Bahwa kita sudah bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi wasilah. Betul. Menjadi sebab untuk kita meningkat ketakwaan kita kepada Allah SWT sebagai pengganti usia kita tadi nih, yang banyak nggak puguh sebenarnya hidup kita kalau ini. Harus dihitung seperti itu. Makanya akhirnya adalah nanti pada bulan Syawal kita sebagai pemenang, memenangkan
memenang kembali ke fitrah suci. Setelah menyenangkan, bulan puasa kita menyenangkan, menenangkan, tujuannya tercapai tadi, 3 tadi, memenangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kita. Fitrah kembali. Syawal nanti kita, tapi jangan lupa gitu kan, bahwa setelah itu tetap harus jangan turun. Semua aktivitas ibadah secara vertikal kepada Allah dan horizontal kepada seluruh umat manusia jangan berhenti. Rasa syukur kita juga jangan berhenti. Harus ditingkatkan setelah bulan suci Ramadan. Keren sekali ya Pak. Dalam sekali sebenarnya nih yang Bapak sampaikan. Tapi jarang sekali kita kupas tentang menghitung umur tadi. Dengan menghitung seperti ini kita bermuhasabah. Ternyata begitu sedikit kita hidupnya Pak. Walaupun secara kuantitas kita lama kan. Betul. 50 tahun saya. Banyak sekali yang kita sia-siakan. Ternyata kalau terus disempit kan. Habis. Ternyata belum ikhlas atau tidak kita beribadahnya. Habis Pak. Betul. Diterima atau tidak kita ya. Kalau urusan diterima atau tidak urusan Allah. Urusan Allah. Gitu. Ikhlas atau tidak. Makanya bulan suci Ramadan ini gunakan sebaik-baiknya oleh kita semua untuk memperoleh peningkatan diri kita, kualitas kita, keimanan pada Allah, dan ibadah sosial kita juga gitu, pada seluruh. Gitu ya, Mas Supri ya. Betul Pak. Sahabat Rama, Ramadan membangun akhlak ini memang luar biasa. Ramadan kita penuh anugerah Pak. Tema yang Bapak sampaikan ini memang sangat keren. Kementerian Agama semakin dicintai semoga oleh umatnya. Amin. Sehingga Ramadan kali ini memang benar-benar menyenangkan, menenangkan, dan memenangkan. Insya Allah. Terakhir Pak, mungkin Bapak akan sampaikan pesan-pesan khusus atau kesimpulan dari obrolan kita pada kesempatan ini. Pesan-pesan khususnya untuk warga Kabupaten Tangerang Pak. Intinya begini kepada pertama aparatur sipil negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, selamat untuk menjalankan dan menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi, dan saya berharap seluruh aparatur sipil negara di Kementerian Agama menjadi teladan bagi masyarakat di mana tempat tinggalnya, karena eksistensi Kementerian Agama ya memang harus terus ditingkatkan di masyarakat. Untuk yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang tentunya selamat juga menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Mari kita menunaikan ibadah puasa ini dengan cara menyenangkan, menenangkan, dan insya Allah kita pada akhirnya memenangkan nanti. Amin. Pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, dan semoga la'alakum tatakun tercapai oleh kita semua, yaitu kita memperoleh gelar yang muslim yang mutakin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa secara personal, vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan sosial kita juga meningkat, dan kita menjadi manusia yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terima kasih. Pemirsa, yang disampaikan oleh narasumber kali ini memang keren, luar biasa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Pak sudah hadir di sama-sama di Rama. Luar biasa nih, Rama mantap nih. Keren Rama. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Tangerang semakin gemilang, semakin indah dalam kehidupan beragamanya. Amin. Dan Ramadan kali ini memang benar-benar menjadi Ramadan yang menyenangkan, menenangkan, dan memenangkan. Demikian sahabat Rama, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.